Saudara, di bagian awal Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada ketakutan, sekalipun ada orang-orang yang menyerbu, sekalipun ada orang-orang yang ingin menyerang, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan, Daud tetap punya ketenangan karena dia melekat dengan Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu ketakutan apa yang sementara merasuki pikiran saudara. Ketakutan karena pekerjaan kah? Ketakutan karena rancangan orang jahat kah? Ketakutan karena sakit penyakit kah? Ketakutan karena ekonomi kah? Ketakutan tentang apapun. Saya mau bilang saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada ketakutan. Yang ada adalah ketenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Kenapa kita tidak perlu takut ketika kita dekat dengan Tuhan? Karena saya mau bilang saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Kita takut kalau kita kalah. Kita takut kalau kita akan kalah. Kita takut kalau kita akan hancur. Tapi saya mau bilang saudara, kalau kita tahu hasil akhirnya adalah kemenangan, kita tidak akan pernah takut. Katakan amin. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, saya nggak tahu ketakutan apa yang sementara saudara hadapi. Melekat sama Tuhan. Semakin ketakutan itu muncul, semakin kita melekat sama Tuhan. Semakin kita angkat pujian kita, semakin kita berdoa, semakin kita membangkitkan bicara tentang jam-jam doa kita, jam-jam puasa kita, saat teduh kita. Semakin kita melekat dengan Tuhan, sama seperti pemazmur. Ada ketenangan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat sama Tuhan. Di situ kita akan bebas, akan menang dari segala ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pak Pendeta kalau ngomong gampang, Pak Pendeta nggak tahu sih ketakutan apa yang saya hadapi, Pak Pendeta. Mungkin ketakutannya mungkin berbeda ya. Tapi kalau bicara tentang mengalami proses di mana dalam ketakutan saya pernah. Kenapa? Karena diperhadapkan pada hidup dan mati, saudara. Tapi kunci saya bisa melewati semuanya. Setiap hari saya perlu berdoa nangis di kaki Tuhan, saudara. Akhirnya setiap saya baca firman, setiap dalam pujian penyembahan saya, ada ketenangan, ada ketenangan, ada ketenangan. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang saudara hadapi, tapi yang saya tahu dan Alkitab katakan, ketika kita melekat dengan Tuhan, ketakutan menjadi sirna. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat sama Tuhan. Di situ ada kemenangan atas ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa kunci, apa rahasia untuk menang atas segala ketakutan? Yang kedua, saudara, adalah mengubah perspektif. Sama-sama bilang, sama saya mengubah perspektif. Sama-sama bilang, sama saya mengubah sudut pandang. Kita lihat Mazmur 23 ayat 4, saudara. Salah satu ayat yang saya percaya banyak yang hafal juga, saudara. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Sama-sama kita akan baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Sama-sama kita baca Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4. 3, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah ya. Saya mau nanya sama saudara, pernah nggak saudara sudah lakukan poin yang pertama, sudah hidup dalam Tuhan, tetapi masih ada ketakutan? Yang pernah boleh angkat tangan? Oke. Ada yang mau angkat tangan tapi malu. Apa nanti pendeta bilang, saya belum dekat sama Tuhan, saya dihakimi? Tenang, saya bukan pendeta yang menghakimi saudara. Di sini nanti doang saya hakimi dulu. Tapi saya mau bilang saudara, pernah nggak saudara saya sudah hidup dalam Tuhan, sudah rajin gereja, tapi masih ada ketakutan? Pernah ya? Saya juga pernah ngalamin itu, saudara. Saya mencatat di sini, saudara. Posisi menentukan perspektif. Sama-sama bilang sama saya, posisi menentukan perspektif. Saya dan saudara, kita punya perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena posisi kita berbeda, betul ya? Saudara melihat pendeta tampang boyband ini, saya melihat jemaat yang suka bernyanyi ini, iya kan? Kalau saya ada di posisi saudara, yang saya lihat adalah mimbar. Tapi kalau saudara di posisi saya, yang saudara lihat adalah jemaat, betul ya? Iya kan? Jadi kalau saya misalnya, kalau saya pindah posisi saya, kalau saya duduk di sini misalnya, tentunya yang saya lihat jadi berbeda, betul ya? Betul kan? Iya. Kalau jemaat, bapak, kalau bapak di posisi saya, iya. Kalau bapak di posisi saya, perspektifnya berbeda nggak pak? Oh iya betul. Beda ya, yang dilihat berbeda ya.
Mumpung udah di sini kita foto bareng dulu. Sarannya apa? Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati Bapak. Silakan. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat begini saudara. Posisi kita menentukan perspektif kita. Nah, kenapa saya bilang tadi saudara, ada orang-orang Kristen yang sudah hidup dalam Tuhan, tetapi masih ada ketakutan. Karena dia posisinya sudah berbeda, sudah dekat dengan Tuhan, tetapi dia masih memposisikan perspektifnya dari perspektif dirinya yang lama, saudara. Maksudnya apa? Kalau kita mau menang atas ketakutan, jangan lihat masalah tantangan hal yang menakutkan di depan kita dari perspektif kita sebagai manusia yang terbatas ini, saudara. Tapi lihatlah dari perspektif Tuhan yang tak terbatas itu, katakan amin. Saya mau bilang saudara, kenapa kita takut? Karena kita tahu kita nggak bisa menghadapi masalah. Kadang-kadang karena kita manusia yang terbatas. Kenapa kita takut? Karena kita tahu bahwa aku nggak mampu menghadapi sakit penyakit ini. Aku nggak mampu menghadapi utang-utang yang begitu besar ini. Aku nggak mampu menghadapi persoalan yang begitu besar ini. Tapi kalau kita lihat diri kita dari perspektif Tuhan, saya mau bilang saudara, nggak ada hal yang menakutkan yang lebih besar daripada Tuhan kita yang besar. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat sekarang saya mau bilang saudara, kalau posisi kita sudah benar, pastikan perspektif kita juga sudah benar. Supaya apa? Supaya tidak ada ketakutan lagi. Pemazmur yang dia lihat adalah lembah kematian, saudara. Dalam bahasa aslinya, saudara, dalam terjemahan King James Version yang dikatakan apa? The valley of the shadow of death. Bicara tentang apa, saudara? Lembah kematian. Tetapi Daud tidak mengalami yang namanya ketakutan. Kenapa? Karena dicatat apa, saudara? Dia melihat dari sisi Allah. Dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dia memposisikan dirinya di samping Allah, dan dia melihat masalahnya dari posisinya, dari perspektif Allah itu sendiri, saudara. Saya mau bilang saudara sekali lagi, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, sudah hidup dalam Tuhan, pastikan apapun yang di depan kita, semenakutkan apapun itu, saudara, kalau kita lihat dari perspektif Tuhan kita yang hebat, yang luar biasa, yang besar, tidak ada yang menakutkan. Sakit penyakit, dia sanggup menyembuhkan. Utang-utang, dia sanggup memberkati kita untuk melunasinya. Bicara tentang rancangan orang jahat, dia sanggup mengubahkan rancangan jahat jadi rancangan berkat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan saya pernah di posisi itu, saudara. Tapi karena saya lihat dari perspektif Tuhan, wah, nggak ada yang menakutkan lagi, saudara. Amin. Nggak ada yang menakutkan, karena kita bisa dengan bangga berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Masalah nggak menakutkan lagi, saudara. Karena kenapa? Mau seperti apa masalah tantangan badai kehidupan, kita yang melihat dari perspektifnya Tuhan, kita bisa terbang seperti Raja Wali. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Tahan sampai di sana. Badai kalau lagi di dalam menakutkan, tapi kalau kita terbang di atas badai, gak ada yang menakutkan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, itulah yang akan kita rasakan ketika kita melihat dari perspektifnya Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mau melihat dari perspektifnya Tuhan. Di situ tidak ada ketakutan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Ibu mesti siap-siap. Yang ketiga, saudara, apa rahasia menang atas segala ketakutan? Yang ketiga adalah hadapi ketakutan itu. Sama-sama bilang sama saya, menghadapi ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, hadapi. Kita lihat Yakobus 4 ayat 7. Yakobus pasal keempat ayat ke-7. Sama-sama kita baca. Tiga. Iya. Karena itu tunduklah. Belum muncul. Semua bawa Alkitab, tapi nunggu layar. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3. Ya. Karena itu apa? Maka ia akan lari dari hadapmu. Sekali lagi saudara, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan apa? Salah satu yang banyak dialami orang adalah fobia. Apa itu fobia? Fobia adalah kondisi ketika seseorang mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap objek, situasi, atau aktivitas tertentu, saudara. Itu fobia. Ada beberapa jurnal yang membahas tentang fobia ini, saudara. Ini dia jurnalnya. Dan jurnal ini, saudara, dua jurnal ini menemukan bahwa cara terbaik
untuk mengatasi fobia atau ketakutan adalah dengan menghadapinya, saudara. Dan ini sejalan dengan sebuah quote dari Ralph Waldo Emerson. Dia bilang begini, saudara, apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita adalah hal yang kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita, saudara. Jadi cara untuk mengatasi, untuk menang ketakutan adalah dengan menghadapi ketakutan itu, saudara. Dan Ralph Anderson mengatakan bahwa hadapi, karena sebenarnya itu nggak menakutkan, karena ada sesuatu yang besar dalam kita, itu Tuhan yang besar, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi hari ini. Ketakutan apa yang ada di dalam kehidupan saudara, di depan saudara. Yang ketiga, setelah kita hidup dalam Tuhan, setelah kita melihat masalah tantangan dari perspektifnya Tuhan, majulah dan hadapilah. Amin. Karena saya mau bilang, saudara, seringkali kita takut karena kita belum hadapi, saudara. Seringkali kita takut karena kita belum hadapi. Seringkali kita, mengerikan ya, karena kita belum hadapi. Tapi ketika kita sudah hadapi dan kita sudah ada di dalamnya, ternyata biasa aja. Pernah mengalami kondisi itu? Awalnya kayaknya menakutkan, pas kita udah hadapi, udah di dalam, bisa aja. Kayak dulu saya waktu pertama kali khotbah, keringat dingin, menghadapi jemaat yang banyak, jemaat yang, mohon maaf ya, jemaat Tiberias kan paling banyak isinya orang Ambon, Batak, dan Papua. Yang kalau melihat pendeta apalagi tampang boyband, matanya gede-gede. Siapa pula nih pendeta ini? Tak pernah aku nampak wajahnya. Buat orang yang berdiri sendirian di depan, itu menakutkan. Jadi saya di belakang, saya Tuhan bagi mata ini Tuhan. Apalagi waktu itu Sarbin, saya khotbah, Bapak Kepala Sidang kita yang kejamuan, kurang penuh apa itu, sudah. Itu setiap sisi, setiap sampai dia lantungan di speaker kalau perlu ada orang, sudah. Tiba-tiba pendeta Marcel masih muda belia pada saat itu, sekarang dia masih muda. Tapi waktu itu lebih muda lagi. Sekarang dia masih kelihatan muda tuh, walaupun usia tidak muda lagi. Tapi waktu itu apalagi, rambut masih boyband menentang langit, saudara. Dia yang kalau balon datang, bang, meledak. Saya udah lihat Tuhan bangga banget. Saya berlutut lagi, saya lihat Tuhan. Betul, saya berkali-kali berlutut, saudara. Ketika keluar juga sebenarnya berlutut terkaki. Saya masih simpan fotonya, saudara. Pendeta lain berdoa duduk, saya tiarap, saudara. Karena awalnya menakutkan sekali, saudara. Tapi ketika saya hadapi, bisa aja. Ternyata masih menakutkan itu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang besar dalam saya. Dan saya mau bilang, inilah yang harus kita bilang di masa setiap kita. Makanya Tuhan bilang apa? Tunduk kepada Tuhan dan lawan si iblis. Iblis kadang-kadang menakutkan karena kita nggak hadapi. Coba kalau kita hadapi, dia akan lari daripadamu. Segala ketakutanmu juga sama. Apapun ketakutanmu, hadapi. Kenapa kita harus takut? Hadapi, mari. Rancangan orang jahat, mari. Santet, mari. Pelet, mari. Iya, mau bilang apa? Dulu waktu saya putus dengan masa lalu saya, iya dong. Dia bilang, aku akan santet kamu darah Yesus. Saya baru tahu bapaknya dukun setelah putus. Kalau saya tahu kan sebelumnya saya pikir-pikir dulu. Tapi sampai sekarang mana? Suruh lihat saya agak kacau-kacau begini bukan karena pernah kena santet, bukan. Memang saya suka bertanda aja. Hadapi. Saya mau bilang, saudara, saya nggak tahu apa yang sementara membuat takut. Tapi saya mau bilang, saudara, kunci yang ketiga untuk menang atas ketakutan, hadapi ketakutan itu. Hadapi apapun itu, saudara.
Karena kita sudah punya perspektif yang benar, kita tahu ada Tuhan yang besar dalam kita. Hadapi. Saya nggak tahu itu saudara, tapi yang saya tahu ketika kau menghadapinya bersama Tuhan, kau pasti melihat kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan takut, hadapi. Bersama Tuhan kita pasti lihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku Tuhan, bahkan menolongku. Ku tidak bimbang Tuhan, Kau batu karangku. Yesus, Kau Tuhan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus memelukku dengan tangan kananmu, tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, Kau Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu Tuhan, dengan Kau Yesus memberiku, Yesus memberi, katakan kemenangan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri. Kau Yesus memberiku, Yesus memberiku, katakan kemenangan Tuhan, di hadapan Tuhan. Sambil angkat tanganmu, saya rindu berdoa buat setiap saudara. Apapun ketakutanmu hari ini, Bapa menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Apapun ketakutan mereka, kami percaya bersama dengan Tuhan tidak ada ketakutan. Kalau kami melihat dari perspektifnya Tuhan, tidak ada ketakutan. Dan kami percaya kami akan menghadapi setiap ketakutan, dan bersama dengan Tuhan kami pasti lihat kemenangan. Sambil terus angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Sama-sama katakan sama saya, bersama Tuhan aku pasti menang. Bersama Tuhan aku pasti kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kekuatanku, Kau penghiburku, Kau